Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niki Indriani pada pembahasan buku The History of the Quranic Text pada bab 18 dan juga bab 19. Pada bab 18 yaitu tentang orientalis dan Al-Quran. Kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan semangat ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz yang terjadi pada peristiwa perang Yamamah, memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka. Lebih jauh lagi, kemudian mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri? Jika demikian halnya, mengapa pula Zaid bin Thabit itu tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan satu suhuf itu? Meskipun berita itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh semua kaum muslimin, penjelasan itu dianggap oleh kalangan orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal dan penulisannya dianggap palsu. Kemudian karena kedangkalan ilmu, berlaga bodoh atau pengingkaran terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin merupakan permasalahan sentral yang melingkari pendirian tersebut. Dalam mendikte ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, Nabi Muhammad melembagakan sistem jaringan jalur riwayat yang lebih terpercaya didasarkan pada hubungan antara guru dengan murid. Sebaliknya, karena beliau tidak pernah menyerahkan bahan-bahan tertulis, maka tidak ada unsur kesaksian yang terjadi pada naskah kertas kulit yang dapat digunakan sebagai sumber utama untuk tujuan perbandingan baik oleh Zaid maupun oleh orang lain. Tapi jika keseluruhan Al-Quran telah direkam melalui tulisan semasa kehidupan Nabi Muhammad dan disimpan baik dalam pengawasan beliau maupun sahabat, mengapa pula Umar takut kehilangan Al-Quran? Karena syahidnya para hufaz. Hal ini sekali lagi menyangkut tentang hukum persaksian. Dengan jumlah yang ribuan, para hufaz memperoleh ilmu pengetahuan Al-Quran melalui satu-satunya otoritas yang saling beruntun di muka bumi ini, yang akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, mereka itu para sahabat menjadi sumber otoritas yang juga saling beruntun. Kematian mereka hampir telah mengancam terputusnya kesaksian yang berakhir pada Nabi Muhammad, yang mengakibatkan untuk mendapat ilmunya diberikan otoritas kurang kemungkinan. Demikian juga apabila mereka mencatat ayat-ayat menggunakan tulisan tangan, akan kehilangan nilai sama sekali karena pemiliknya sudah masuk ke liang lahat dan tidak dapat memberi pengesahan terhadap kebenarannya. Kendati mungkin terdapat secercah bahan tulisan yang secara tak sengaja persis sama dengan Al-Quran seperti yang dihafal oleh yang lainnya, selama masih terdapat saksi utama yang sesuai, ia akan menjadi paling tinggi, menempati urutan ketiga dari dokumen sah. Itulah sebabnya dalam membuat kompilasi suhuf, Abu Bakar bertahan pada pendiriannya bahwa setiap orang bukan saja mesti membawa ayat, melainkan juga dua orang saksi guna membuktikan bahwa penyampaian bacaan itu datang langsung dari Nabi Muhammad. Kita temukan hukum kesaksian ini juga dihidupkan kembali di zaman pemerintah Utsman. Selanjutnya, tuduhan dan penyesuaian kata yang merusakkan. Dalam suatu artikel ensiklopedia Britannica, Noldek, tokoh orientalis, menyebutkan bahwa kekeliruan di dalam Al-Quran karena katanya kejahilan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi, kecerobohan nama-nama dan perincian yang lain yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi dengan membuat daftar kesalahan. Ia menyebut bahkan orang Yahudi yang paling bodoh sekalipun tidak akan pernah salah menyebut
Hamam, menteri Ahasuerus, untuk menteri Firaun, ataupun menyebut Maryam saudara perempuan Musa dengan Miriam ibunya Al-Masih. Dan dalam kebodohannya tentang sesuatu di luar tanah Arab, ia menyebutkan suburnya negeri Mesir, di mana hujan hampir-hampir tidak pernah kelihatan dan tidak pernah hilang karena hujan, dan bukan karena kebanjiran yang disebabkan oleh sungai Nil. Ini merupakan suatu upaya yang menyedihkan, hendak mengubah wajah Islam menggunakan istilah orang lain. Siapa orangnya yang menyebut bahwa Firaun tidak memiliki seorang menteri? Siapa orangnya yang menyebutkan bahwa Firaun tidak memiliki seorang menteri yang bernama Hamam hanya karena tidak disebut dalam kitab suci Al-Quran, dalam kitab suci yang terdahulu. Dalam kebohongannya, Noldok tidak malu menunjuk bahwa Al-Quran itu menyebut Maryam ibu Al-Masih sebagai saudara perempuannya Harun, bukan Musa. Perjanjian Baru, Elizabeth saudara sepupu Maryam, dan juga ibunya Yunus, semua lahir dari keluarga pendeta. Lantaran itu merupakan anak-anak perempuan Harun. Dengan kepanjangan itu kita dapat secara meyakinkan mengatakan baik Maryam atau Elizabeth sebagai saudara perempuan Harun, atau anak-anak perempuannya Imran, ayah Harun. Apakah tuduhan Noldok mengenai kesuburan negeri Mesir? Membanjirinya sungai Nil adalah karena di sebagian daerah sumber utama karena adanya perbedaan curah hujan seperti telah dibuktikan para pakar lingkungan. Namun demikian, mari kita singkirkan terlebih dahulu akan hal ini, atau lihatlah pada ayat 12 Quran surah 49 yang mengatakan kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia akan diselamatkan, dan di masa itu mereka memeras anggur. Ini satu tuduhan lagi yang dialamatkan terhadap Al-Quran oleh Hirschfeld. Jika kata Injil ditujukan pada Perjanjian Baru, kemudian ingatlah salah satu doktrin utama dalam agama Kristen, dosa warisan penebusannya. Yang pertama adalah warisan otomatis yang ada pada setiap insan karena mereka keturunan Adam. Sedang yang kedua karena terbentuknya kepercayaan bahwa Tuhan telah mengorbankan satu-satunya anak yang lahir ke dunia sebagai penghapus dosa. Tetapi Al-Quran dengan tegas menolak keduanya. Kemudian dalam satu ayat sebutkan, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Trinitas dan penyelamatan melalui Al-Masih sebagai esensi ajaran Kristen tidak diberi peluang sama sekali di dalam Al-Quran. Sementara cerita-cerita Injil yang ada tidak lebih dari sekedar masalah kesejarahan, bukan keyakinan ideologi. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia. Dalam Quran surah Al-Ikhlas. Kemudian pada bab 19 beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas. Meskipun sama tendensi yang ada berseberangan dengan tradisi keislaman, para ilmuwan barat tetap berusaha meyakinkan bahwa mereka sedang memberi pelayanan terhadap kaum muslimin dengan menyajikan kajian murni, tidak setengah-setengah dan berlaku jujur. Implikasinya adalah seorang ilmuwan muslim yang katanya dikelabui oleh keimanan tidak dapat memahami mana yang salah dan yang benar ketika menganalisis keyakinan mereka. Jika ini betul, sekurang-kurangnya kita mesti bersedia meneliti orientalisme dan kaitannya dengan kepercayaan dan prinsip yang dianut, karena mengatakan satu kelompok bersikap memihak tidak semestinya dapat menjamin bahwa kelompok lain lebih objektif. Meneliti akar orientalisme menghendaki studi yang mendalam tentang masalah-masalah politik,
dulu dan hari ini, guna menyingkap beberapa pandangan yang melingkari motivasi mereka, sehingga para pembaca dapat mengukur kajian barat terhadap Al-Quran sebagaimana mestinya. Satu perspektif sejarah Yahudi, Kristen, dan juga Romawi.